Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, karena sudah bersedia untuk tinggal dan menemani saya di sini dalam rangka tugas saya, yaitu mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan berbicara tentang positif. Sebelum budaya positif, kita harus tahu dulu positif itu apa. Saya kira yang terlihat di kepala kita semua satu visi, satu tujuan ini, apa sih positif itu? Nah, apa pentingnya menciptakan budaya lingkungan positif di sekolah kita? Nih, ketika suasana positif tercipta di lingkungan kita, maka yang terjadi adalah hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara guru dengan semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini bisa terjalin dengan harmonis. Dan hubungan-hubungan ini sangat penting sekali untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif ini. Dan demikian pula dengan hubungan antar guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Kesehatan mental kita juga akan lebih terjaga kalau hubungan harmonis ini terjadi. Kesehatan mental kita juga akan lebih terjalin, akan lebih bagus lagi, dan tentu saja akan berdampak dengan kinerja kita. Nah, dampak dari kinerja kita yang bagus ini pasti dampaknya ke siswa kita. Nah, tidak ada lagi siswa yang stres belajar, tidak ada lagi guru yang merasa depresi mengajar ketika suasana positif tercipta di sekolah kita ini. Nah, next. Apa hubungan antara menciptakan suasana positif di sekolah dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Karena kita sekarang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita, maka yang menjadi pusat dari segala kegiatan kita adalah murid, dan lagi murid. Nah, sekarang apa gunanya suasana positif itu? Suasana positif ini akan mendorong motivasi belajar siswa. Ketika suasana positif terjadi di sekolah kita, pasti akan mendorong motivasi siswa untuk belajar. Nah, bila siswa merasa nyaman, siswa merasa aman, maka tentu dia akan lebih responsif di dalam kelas. Bisa saja mensupport dia untuk menjadi lebih responsif di dalam kelas. Dan siswa ini akan merasa merdeka mengeluarkan segala pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya. Next. Nah, ini ada 6 konsep untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Konsep pertama itu kita harus tahu dulu apa itu disiplin positif. Jadi untuk menuju budaya positif kita harus tahu dulu apa itu disiplin positif. Terus yang kedua, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga, kita harus tahu motivasi perilaku siswa manusia ya. Berikutnya, konsep berikutnya adalah posisi kontrol guru. Tadi keyakinan kelas, dan konsep terakhir dari budaya positif ini adalah segitiga restitusi yang merupakan pusat dari disiplin positif tadi. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Ada beberapa miskonsepsi kita selama ini tentang, kalau kita berbicara tentang disiplin. Yang pertama, kita selalu berilusi kalau seorang guru pasti bisa mengontrol siswanya.
Ini yang pertama terjadi, yang sering sekali terjadi. Ilusi kalau guru bisa mengontrol siswa, apapun yang disuruhkan gurunya pasti siswa mau, pasti siswa mengerjakan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah siswa itu kadang mengikuti apa yang kita perintahkan karena dia takut, bukan karena dia mau dikontrol sama gurunya, tapi karena dia takut misalnya. Terus berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Karena kita membujuk-bujuk siswa kita. Kita juga kadang ini, bujuk itu siswa pasti sudah bisa untuk mengikuti semua aturan yang ada di sekolah kita dengan cara membujuk. Nah, next, yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah, membuat siswa kita merasa bersalah juga bisa membuatnya untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah kita. Ini juga ilusi kita, ilusi yang salah. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tulis kepada siswa, kemudian kita berharap dengan kata-kata itu dia bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah, salah. Nah, ini adalah ilusi yang salah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki power atau kekuasaan ini untuk memaksa. Itu juga ilusi yang salah. Nah, ini kita lihat. Untuk ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat ini mengontrol siswa kita. Yang terjadi itu adalah ketika ada aturan yang kita perintahkan ke siswa kita, dia tidak dengan sadar mengikuti perintah itu. Dia tidak dengan sadar mengikuti perintah itu. Dia mengikuti perintah itu karena dia takut ada aturan, ada hukuman yang akan dia terima ketika dia tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Nah, berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut lambat laun pasti akan menyadari hal tersebut dan suatu saat akan menolak tadi bujukan itu karena sering dibujuk-bujuk. Ini kita pakai cara bujukan, maka pasti suatu saat ini sudah tidak akan efektif lagi. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah orang lain untuk membuat dia menuruti atau mengikuti aturan itu, dikatakan di modul 1.4 ini dia menuju pada identitas yang gagal. Kalau di modul 4 ini, di modul kami di PGP, kalau keadaannya seperti itu maka dia disebut berada dalam posisi identitas gagal. Nah, terus ketika rasa bersalah itu muncul, kita membuat siswa kita merasa bersalah. Nah, yang terjadi adalah mereka akan merasa buruk tentang dirinya, akan timbul pikiran-pikiran negatif tentang diri mereka sendiri, sehingga habislah power, habislah kekuatan yang mestinya dipakai untuk mencari permasalahan, pemecahan dari masalah itu tidak ada. Yang ada adalah si murid tadi ini sibuk untuk menyalahkan dirinya sendiri. Next, yang terakhir, miskonsepsi yang terakhir ini dari teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Banyak orang dewasa ini yang percaya kalau mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa itu, guru maksudnya di sini, akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu suatu saat akan disadari tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan bisa saja yang terjadi adalah hubungan permusuhan. Nah, kita kembali ke disiplin positif ini. Kita lihat konsepnya. Yang pertama, disiplin itu apa yang ada di kepala kita ketika kita berbicara soal disiplin. Saya tanya dulu Bapak dan Ibu, ada yang bisa kasih saya satu kata saja yang timbul di kepala kita ketika kita berbicara masalah disiplin? Ada? Oke, tepat waktu. Ibu Mega, ini kayaknya aturan ya? Pasti disiplin itu kita akan mengaitkannya dengan aturan. Disiplin kita selalu mengaitkannya dengan aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya disiplin. Nah, disiplin ini adalah berasal dari kata Latin yang artinya disiplina. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini disiplin diri membuat ini orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini sebenarnya konsep dari disiplin. Yang ketiga, biasanya ini yang saya sebutkan tadi, dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah. Dia berubah makna katanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, aturan tadi yang dibilang Ibu Mega. Nah, disiplin itu kita sering mengaitkannya dengan aturan. Tentu saja disiplin itu langsung bermakna konotasi, tidak enak, tidak nyaman. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tujuannya disiplin sebenarnya ini agar kita berhubungan dengan sesuatu yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan merdeka belajar, menciptakan siswa kita ini yang merdeka belajar, mereka harus tahu disiplin dulu. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri. Yang motivasinya dari internal, motivasi diri yang berasal dari internal disiplinnya, jadi bukan disiplin yang karena takut kena hukuman, bukan karena disiplin takut kena hukuman. Jadi kalau ada siswa kita yang misalnya mematuhi peraturan sekolah karena takut kena hukuman, dia belum merdeka, Bapak dan Ibu. Belum merdeka ini. Yang dimaksud merdeka di sini adalah anak itu yang motivasinya berasal dari dalam. Dia mengikuti aturan sekolah, dia belajar sendiri karena keinginan dirinya sendiri, karena saya mau menjadi pintar, karena saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini yang dikatakan dengan merdeka. Berikutnya, nah, disiplin ini pasti juga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan
universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti yang sudah kita kenal ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman dan bertakwa, ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ada lagi, ini nilai kebajikan universal yang lain yang sering kita pakai dan diamalkan di sekolah ini adalah dari Ibu Primary Years Program. Ada sikap murid ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Berikutnya, ini adalah nilai-nilai universal oleh 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan seterusnya. Ini dari nilai kebajikan universal oleh petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dari The 7 Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini dari The Virtues Project. Oke, sekarang kita pindah ke konsep kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Buweiser, bahwa setiap manusia itu, setiap perilaku manusia itu didasari karena ingin memenuhi kelima kebutuhan ini. Setiap perilaku yang terjadi, bahkan kita sendiri, pasti didasari karena 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya, ada siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas, malas mengerjakan tugas. Ketika kita menggali kenapa, apa motivasi, motif dari perilaku siswa tersebut, ternyata dia di rumahnya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas karena dia harus pergi bekerja, membantu orang tuanya. Jadi motivasi yang terjadi di situ, perilakunya itu didasari karena untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Nah, ada juga pelanggaran yang dilakukan siswa itu karena dia kebutuhan akan kasih sayang di rumahnya tidak terpenuhi. Jadi dia berusaha mencari pemenuhan kasih sayang itu di sekolahnya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia merasa kalau saya melanggar maka guru saya akan memberi saya atensi lebih. Nah, ada juga yang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di sekolah kita karena kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi. Dia kurang merasa senang-senang, mungkin di rumahnya terlalu terlalu otoriter mungkin di rumahnya sehingga dia merasa kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Maka di sekolah yang dilakukan adalah mungkin dia sering mengganggu temannya ketika sedang belajar dan segala macam. Nah ini terus kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ada siswa yang tidak suka masuk kelas, mungkin sering bolos, mungkin karena dia tidak merasa bebas di dalam kelas. Dia bosan, mungkin bosan di dalam kelas karena metode belajar itu saja, ceramah-ceramah saja, sehingga kebutuhannya akan kebebasan itu tidak terpenuhi. Jadi dia bolos. Nah, motifnya tadi dia tidak masuk kelas karena dia memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, berikutnya ada motivasi perilaku manusia yang lebih simpel lagi di sini. Ini ada 3 motivasi bapak-bapak dan ibu-ibu kita melakukan sesuatu. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan.
untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yang pertama. Kita kadang mengikuti suatu aturan karena kita takut kena hukuman kalau tidak melakukan aturan atau bujukan. Ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut lambat laun pasti akan menyadari hal tersebut dan suatu saat akan menolak tadi bujukan itu karena sering dibujuk-bujuk. Ini kita pakai cara bujukan, maka pasti suatu saat ini sudah tidak akan efektif lagi. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah orang lain untuk membuat dia menuruti atau mengikuti aturan itu, dikatakan di modul 1.4 ini dia menuju pada identitas yang gagal. Kalau di modul 4 ini, di modul kami di PDP, kalau keadaannya seperti itu maka dia disebut berada dalam posisi identitas gagal. Terus ketika rasa bersalah itu muncul, kita membuat siswa kita merasa bersalah. Yang terjadi adalah mereka akan merasa buruk tentang dirinya, akan timbul pikiran-pikiran negatif tentang diri mereka sendiri, sehingga habislah power, habislah kekuatan yang mestinya dipakai untuk mencari permasalahan, pemecahan dari masalah itu tidak ada. Yang ada adalah si murid tadi ini sibuk untuk menyalahkan dirinya sendiri. Next, yang terakhir, miskonsepsi yang terakhir ini dari teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa ini yang percaya kalau mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa itu, guru maksudnya di sini, akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu suatu saat akan disadari tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan bisa saja yang terjadi adalah hubungan permusuhan. Nah, kita kembali ke disiplin positif ini. Kita lihat konsepnya. Yang pertama, disiplin itu apa yang ada di kepala kita ketika kita berbicara soal disiplin. Saya tanya dulu Bapak dan Ibu, ada yang bisa kasih saya satu kata saja yang timbul di kepala kita ketika kita berbicara masalah disiplin? Ada? Oke, tepat waktu. Ibu Mega ini kayaknya aturan ya. Pasti disiplin itu kita akan mengaitkannya dengan aturan. Disiplin kita selalu mengaitkannya dengan aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya disiplin. Disiplin ini adalah berasal dari kata Latin yang artinya disiplina. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat ini orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini sebenarnya konsep dari disiplin. Yang ketiga, biasanya ini yang saya sebutkan tadi, dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah. Dia berubah makna katanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, aturan tadi yang bilang digunakan. Nah, disiplin itu kita sering mengaitkannya dengan aturan. Tentu saja disiplin itu langsung bermakna konotasi, tidak enak, tidak nyaman. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tujuan dari disiplin sebenarnya ini agar kita berhubungan dengan sesuatu yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat untuk menciptakan merdeka belajar, menciptakan siswa kita ini yang merdeka belajar. Mereka harus tahu disiplin dulu. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri. Yang motivasinya dari internal, motivasi diri yang berasal dari internal disiplinnya. Jadi bukan disiplin yang karena takut kena hukuman, bukan karena disiplin takut kena hukuman. Jadi kalau ada siswa kita yang misalnya mematuhi peraturan sekolah karena takut kena hukuman, dia belum merdeka, Bapak dan Ibu. Belum merdeka ini. Yang dimaksud merdeka di sini adalah anak itu yang motivasinya berasal dari dalam. Dia mengikuti aturan sekolah, dia belajar sendiri karena keinginan dirinya sendiri, karena saya mau menjadi pintar, karena saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini yang dikatakan dengan merdeka. Berikutnya, nah, disiplin ini pasti juga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti yang sudah kita kenal ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman dan bertakwa, ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ada lagi, ini nilai kebajikan universal yang lain yang sering kita pakai dan diamalkan di sekolah ini adalah dari Ibu Primary Years Program. Ada sikap murid ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Berikutnya, ini adalah nilai-nilai universal oleh 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan seterusnya. Ini dari nilai kebajikan universal oleh petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dari The Seven Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini dari The Virtues Project. Oke, sekarang kita pindah ke konsep kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser, bahwa setiap manusia itu, setiap perilaku manusia itu didasari karena ingin memenuhi kelima kebutuhan ini. Setiap perilaku yang terjadi, bahkan kita sendiri, pasti didasari karena 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya, ada siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas.
malas mengerjakan tugas. Ketika kita menggali kenapa, apa motivasi, apa sih motif dari perilaku siswa tersebut, ternyata dia di rumahnya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas karena dia harus pergi bekerja, membantu orang tuanya. Jadi motivasi yang terjadi di situ, perilakunya itu didasari karena untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, ada juga pelanggaran yang dilakukan siswa itu karena dia kebutuhan akan kasih sayang di rumahnya tidak terpenuhi. Jadi dia berusaha mencari pemenuhan kasih sayang itu di sekolahnya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia merasa kalau saya melanggar maka guru saya akan memberi saya atensi lebih. Nah, ada juga yang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di sekolah kita karena kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi. Dia kurang merasa senang-senang, mungkin di rumahnya terlalu terlalu otoriter mungkin di rumahnya sehingga dia merasa kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Maka di sekolah yang dilakukan adalah mungkin dia sering mengganggu temannya ketika sedang belajar dan segala macam. Nah ini terus kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ada siswa yang tidak suka masuk kelas, mungkin sering bolos, mungkin karena dia tidak merasa bebas di dalam kelas. Dia bosan, mungkin bosan di dalam kelas karena metode belajar itu saja, ceramah-ceramah saja, sehingga kebutuhannya akan kebebasan itu tidak terpenuhi, jadi dia bolos. Nah, motifnya tadi dia tidak masuk kelas karena dia memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, berikutnya ada motivasi perilaku manusia yang lebih simpel lagi di sini. Ini ada 3 motivasi bapak-bapak dan ibu-ibu kita melakukan sesuatu. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini yang pertama. Kita kadang mengikuti suatu aturan karena kita takut kena hukuman kalau tidak melakukan aturan tersebut. Kemudian yang kedua itu, motivasi kedua adalah motivasi mendapat imbalan. Saya melakukan sesuatu karena misalnya nanti saya belajar ini dengan giat supaya saya dapat nilai yang tinggi. Nah itu karena motivasi yang kedua. Berikutnya, saya motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini yang penting sekali. Motivasi yang ketiga inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kita datang di sekolah ini belajar supaya kita bisa menjadi manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa, untuk keluarga, untuk agama, dan seterusnya. Ketika mereka sudah sadar itu, maka motivasi yang terjadi, motivasi mereka untuk belajar itu adalah motivasi yang ketiga. Dan inilah motivasi yang tertinggi di antara ketiga motivasi yang ada. Nah, nih konsep berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita diminta di sini untuk siswa kita minta untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah kita ini. Mereka patuh kepada aturan-aturan yang ada di sekolah ini, bisa saja karena mereka takut karena hukuman. Nih, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu tidak ada tahu siswa sebelumnya. Siswa tidak ada pengetahuan siswa sebelumnya. Oh, kalau saya terlambat saya akan begini misalnya. Seperti ini yang terjadi selama ini di sekolah kita, Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang terlambat di depan, pasti yang kita kasih adalah hukuman.
bersihkan WC yang ada di belakang, nak. Menyapu, bersihkan halaman lapangan yang ada di sana. Ini yang terjadi. Ini yang namanya konsep hukuman. Terus berikutnya, dalam penerapan aturan di sekolah kita juga menerapkan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia berada di atas hukuman tadi sedikit. Nah, tapi 11-12 hampir sama, Ji. Nah, cuma yang membedakan itu kalau konsekuensi itu ini sudah terencana, sudah ditahu siswa. Ini siswa sudah mengetahui apa konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan ini. Nah, sementara ketika kita menerapkan restitusi, ini untuk menerapkan aturan yang ada di sekolah kita untuk mendapatkan disiplin positif, menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita ini, maka saya yakin tidak ada lagi guru yang setengah mati memantau, mengamati. Kalau memang siswanya sudah sadar dan kita mau menerapkan restitusi ini secara konsisten. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka, komunitasnya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi di proses restitusi ini murid yang dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti apa pemecahan masalahmu? Jadi pemecahan masalahnya bukan berasal dari aturan sekolah. Pemecahan masalahnya bukan berasal dari gurunya, tapi pemecahan masalahnya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Sekarang konsep ketiga dari disiplin positif ini adalah posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering diterapkan di sekolah kita untuk membuat siswa kita berdisiplin. Yang pertama, posisinya menurut Diane Gassen ini adalah posisi penghukum. Ini yang pertama, posisi penghukum. Posisi kontrol guru sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, di posisi penghukum ini nada suara guru ketika berbicara kepada siswanya itu tinggi, membentak-bentak dan dendam, bahkan kadang sampai tindakan-tindakan yang negatif ini dia berikan kepada siswanya. Terus posisi kontrol kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah ini mungkin ada suara guru ini sudah tidak tinggi lagi, tapi agak memelas. Ini halus dan agak lembut. Nah, tapi konsekuensinya di sini siswa akan terus merasa bersalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, siswa juga akan merasa berada pada posisi identitas orang gagal. Dia akan berada di posisi identitas gagal ketika kita memerankan posisi kedua ini, membuat rasa bersalah. Nah, posisi ketiga ini posisi guru sebagai teman. Nah, banyak juga guru yang berada di posisi kontrol ini. Dia menganggap dirinya teman dari siswa tersebut untuk menerapkan aturan yang ada di sekolah kita. Nada suaranya akrab, ramah, bercanda, dan pasti murid akan merasa senang ini dan akrab dengan guru itu. Dan murid, tapi yang negatifnya murid hanya mau mendengarkan guru yang bersangkutan, guru yang lain tidak.
Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Suatu saat ketika guru itu tidak ada di sekolah itu, maka yang terjadi si murid tidak akan mau melaksanakan aturan di sekolah lagi. Nah, berikutnya posisi guru sebagai pemantau atau sebagai mengawasi ya. Nada suaranya datar, terus bahasa tubuhnya formal, berbicaranya sesuai dengan catatan, kemudian memberi konsekuensi. Berikutnya, nah yang terakhir posisi kontrol yang diharapkan ini yang paling bagus adalah posisi guru sebagai manajer. Nah di posisi guru sebagai manajer ini suaranya guru ketika menyelesaikan sebuah masalah ke siswanya itu dia bernada suara halus, tidak kaku, mendekat ke murid, terus membantu siswa ini untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian mencari solusi atau masalah yang ada dengan siswa tersebut, kemudian menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Nah, kita bahas satu-satu posisi kontrol ini. Saya takut karena hukuman. Nih, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu tidak tahu siswa sebelumnya. Siswa tidak ada pengetahuan siswa sebelumnya. Oh, kalau saya terlambat saya akan begini misalnya. Seperti ini yang terjadi selama ini di sekolah kita, Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang terlambat di depan, pasti yang kita kasih adalah hukuman. Bersihkan WC yang ada di belakang, nak. Menyapu, bersihkan halaman lapangan yang ada di sana. Ini yang terjadi. Ini yang namanya konsep hukuman. Terus berikutnya, dalam penerapan aturan di sekolah kita juga menerapkan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia berada di atas hukuman tadi sedikit. Nah, tapi 11-12 hampir sama, Ji. Nah, cuma yang membedakan itu kalau konsekuensi itu ini sudah terencana, sudah ditahu siswa. Ini siswa sudah mengetahui apa konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Ini. Nah, sementara ketika kita menerapkan restitusi, ini untuk menerapkan aturan yang ada di sekolah kita untuk mendapatkan disiplin positif, menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Ini maka saya yakin tidak ada lagi guru yang setengah mati memantau, mengamati. Kalau memang siswanya sudah sadar dan kita mau menerapkan restitusi ini secara konsisten. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka, komunitasnya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi di proses restitusi ini murid yang dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti apa pemecahan masalah? Jadi pemecahan masalahnya bukan berasal dari aturan sekolah. Pemecahan masalahnya bukan berasal dari gurunya, tapi pemecahan masalahnya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Sekarang konsep ketiga dari disiplin positif ini adalah posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering diterapkan di sekolah kita untuk membuat siswa kita berdisiplin. Yang pertama, posisinya menurut Diane Gassen ini adalah posisi penghukum.
Ini yang pertama, posisi penghukum. Posisi kontrol guru sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, di posisi penghukum ini, nada suara guru ketika berbicara kepada siswanya itu tinggi, membentak-bentak, dan dendam, bahkan kadang sampai tindakan-tindakan yang negatif ini dia berikan kepada siswanya. Terus posisi kontrol kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah ini mungkin ada suara guru ini sudah tidak tinggi lagi, tapi agak memelas. Ini halus dan agak lembut. Nah, tapi konsekuensinya di sini siswa akan terus merasa bersalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, siswa juga akan merasa berada pada posisi identitas orang gagal. Dia akan berada di posisi identitas gagal ketika kita memerankan posisi kedua ini, membuat rasa bersalah. Nah, posisi ketiga ini posisi guru sebagai teman. Nah, banyak juga guru yang berada di posisi kontrol ini. Dia menganggap dirinya teman dari siswa tersebut untuk menerapkan aturan yang ada di sekolah kita. Nada suaranya akrab, ramah, bercanda, dan pasti murid akan merasa senang ini dan akrab dengan guru itu. Dan murid, tapi yang negatifnya murid hanya mau mendengarkan guru yang bersangkutan, guru yang lain tidak. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Suatu saat ketika guru itu tidak ada di sekolah itu, maka yang terjadi si murid tidak akan mau melaksanakan aturan di sekolah lagi. Nah, berikutnya posisi guru sebagai pemantau atau pengawasi ya. Nada suaranya datar, terus bahasa tubuhnya formal, berbicaranya sesuai dengan catatan, kemudian memberi konsekuensi. Berikutnya, nah yang terakhir posisi kontrol yang diharapkan ini yang paling bagus adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, di posisi guru sebagai manajer ini, suaranya guru ketika menyelesaikan sebuah masalah ke siswanya itu dia bernada suara halus, tidak kaku, mendekat ke murid, terus membantu siswa ini untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian mencari solusi atau masalah yang ada dengan siswa tersebut, kemudian menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Nah, kita bahas satu-satu posisi kontrol ini. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman bisa berupa fisik dan bisa juga dengan kata-kata yang kasar. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum ini akan berkata, nih kata-katanya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Jadi dia kadang mengancam. Terus berikutnya, kamu selalu saja salah. Berikutnya, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tadi, dengan menerapkan hukuman, konsep hukuman di sekolah ini. Oke, sekarang ke posisi kontrol kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk membuat si pembuat rasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tadi dari si penghukum ini tadi. Terus dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya yang sering dikeluarkan akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
walaupun diucapkan dengan kata-kata yang lembut, ini tapi akan membuat si anak itu merasa bersalah. Ini. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kata-kata yang sering disebutkan lagi di sini, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini. Nah, ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk. Jadi siswa kita ketika kita berada di posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah, kita buat siswa kita merasa bersalah itu, siswa pasti akan merasa buruk tentang dirinya. Terus, nah, posisi kontrol ketiga sebagai teman. Nih, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Nah, kalau posisi teman pada guru ini bisa negatif dan bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru. Terus guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan kata-kata yang sering muncul ketika seorang guru berada di posisi kontrol sebagai teman itu, mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, ini demi Bapak loh. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak, kan selama ini yang bantu kamu saya, jadi ikutilah kata-kata saya. Tuh. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan bereskan masalahmu. Nah, ini ketika guru berada di posisi kontrol teman. Nah, ya, yes, ya. Bisa dilihat sebelumnya. Oke, slide sebelumnya. Kita sudah di slide berapa ini? Dua yang sebelumnya tadi, yang posisi tadi yang 5 sampai di manajer. Ya, yang ini. Ya. Itu yang saya mau tanyakan di posisi. Ya. Itu menurut ibu yang mana yang terbaik di situ? Dari 5 posisi kontrol. Oke, Bapak. Dari 5 posisi kontrol yang ada di sini, maka yang sebaiknya kita lakukan ini menurut ilmu yang saya dapat Bapak di program Guru Penggerak modul 1.4 ini disiplin positif, seorang guru harus berada di posisi kontrol manager. Seorang guru harus berada di posisi kontrol manager. Tapi bagaimana, karena saya sebelumnya saya sepintas lagi saya melihat tadi ini posisi kontrol ini, kayaknya kalau dari lihat mulai dari nomor 1 sampai 5 saya sering mengkolaborasikan, tapi menurut kira-kira kalau kita mempunyai semua kontrol ini sampai 5, menurut ibu bagaimana? Karena yang pernah saya lakukan adalah saya pernah menjadi nomor 1, kalian kedua, ketiga, semua. Betul sekali Bapak. Saya ini sudah 18 tahun lebih mengajar. Yang selama ini saya terus terang saja yang paling sering saya jalani itu adalah yang posisi pertama sebagai penghukum. Karena selama ini saya percaya kalau hukuman itu akan membuat anak-anak taat pada aturan yang ada. Tapi ternyata setelah belajar di modul 1.4 ini ternyata salah. Anak-anak mengikuti peraturan tadi itu, menaati aturan yang ada di sekolah kita itu karena cuma dia takut melanggar hukuman, takut sama kepala sekolah. Jadi ketika bapak kepala sekolahnya tidak ada, yang terjadi adalah mereka akan melakukan aturan melanggar aturan yang ada di sekolah kita. Itu yang akan terjadi kalau kita berada di posisi tadi penghukum. Nah, yang diharapkan adalah di posisi control manager. Nah, di mana anak-anak memiliki motivasi intrinsiknya sendiri untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Nanti masih ada slide berikutnya yang akan menerangkan bagaimana kita akan menjalankan segitiga restitusi ini. Oke, saya kembali lagi ke kita tadi baru sampai di ini teman ya. Pemantau, tadi kita sudah ada di pemantau 32.
Nah, kalau kita berada di posisi pemantau, guru hampir sama kita dengan posisi penghukum. Kalau di pemantau, ketika kita tidak ada di sekolah tersebut, maka siswa itu ketika ini tidak ada yang dia takuti, maka dia akan melanggar kembali aturan yang ada di sekolah kita ketika kita berada di posisi pemantau. Nah, ini yang kita harapkan, semua guru berada di posisi manajer. Bagaimana itu posisi manajer? Nah, di posisi manajer ini adalah posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi aturan kita tetapkan ini bukan kita, bukan sekolah, bukan instansi yang membuat, tapi diharapkan gurunya yang membuat aturan itu bekerja sama dengan siswanya. Kita tanya, apa sih maumu? Nah, supaya mereka sendiri sadar, oh ternyata ini aturan yang saya buat tadi ini bersama dengan guru saya langgar, karena artinya saya yang melanggar aturan saya sendiri, karena aturan ini saya yang bikin. Kalau misalnya aturan itu ditetapkan oleh sekolah, pasti biar aturan sekolah aja. Ini diharapkan ketika siswa yang membuat aturan-aturan itu, kita kerjasama tentu saja dengan bimbingan kita, mereka akan memiliki motivasi intrinsiknya sendiri untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita ini. Nah, di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Ini membuat kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan cuma dia ya. Jadi kita berkolaborasi ceritanya ini dengan siswa yang ada di kelas kita. Nah, di sini seorang manajer ketika mengatasi masalah yang akan dia katakan itu, dia akan selalu bertanya dulu, apa yang kita yakini nak? Nah, atau apakah kamu meyakininya? Ketika ada siswa kita yang datang terlambat, maka ini akan kita tanya ke siswa kita. Sebelumnya kan kita sudah bikin aturan, mestinya sebelumnya kita dan siswa kita bikin aturan dulu. Jadi bukan aturan sekolah Bapak dan Ibu, tapi aturan kita bersama dengan siswa kita. Nah, ini kata-kata yang sering dikatakan oleh seorang manajer. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi siswa yang dilemparkan, kita lemparkan ke siswa, bagaimana caramu memperbaiki ini? Bukan gurunya yang, oh kamu sebaiknya begini, bukan gurunya, tapi kita yang bertanya balik ke siswanya, sehingga siswanya sendiri yang akan mencari pemecahan masalahnya, sehingga dia lebih bertanggung jawab. Oke? Tadi saya mendengar Ibu memberi penjelasan tentang kalau kita posisi manajer ini, terkadang kita ceritanya ini di dalam kelas kita membuat aturan dengan siswa. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita menggabungkan aturan sekolah dengan aturan manajer dalam kelas? Karena berbeda, kan kita mengatakan bahwa berbeda aturan sekolah, berbeda dengan aturan kelas. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikan supaya tidak ada tumpang tindih aturan? Oke. Nah, untuk pertanyaannya Bapak, ada penjelasannya nanti di slide berikutnya. Nih, pasti ada. Nah, ini contoh penerapan. Ya, saya garap ini lumayan lama, hampir semingguan slide-nya. Ini, oke, contoh penerapan posisi guru sebagai kontrol penghukum. Ketika ada seorang siswa yang terlambat datang ke kelas, seorang penghukum akan berkata, Rian, hari ini kamu terlambat lagi. Ayo, bersihkan WC di belakang sana. Nah, next. Nah, ketika kita berada di posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah, nih, hari ini kamu terlambat lagi. Kamu betul-betul selalu mengecewakan ibu. Saya sangat kecewa sama kamu. Nah, nih. Next. Di posisi guru sebagai teman. Rian, kamu terlambat lagi. Ayo cepat masuk. Nanti ibu bantu kamu. Jadi dia pakai cara persuasif. Next. Sebagai pemantau. Nah, Rian, kamu terlambat lagi. Ibu tunggu nanti jam istirahat di kantor. Menulis perjanjian di kertas 100 kali. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Jadi gurunya tetap selalu akan berada di sisi siswanya untuk
mendampingi pemecahan masalah dari siswa tersebut yang dia yakini. Nah, kalau guru berada di posisi manajer, maka dia akan berkata seperti ini. Rian, hari ini kamu terlambat lagi. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu ini, nak? Nah, kita tanya ke siswa itu, bagaimana supaya kamu bisa tidak terlambat lagi, nak? Oke. Oke, bagus. Dari sekian tadi penjelasan ini, saya melihat kalau kayak masalah klasik ini sebenarnya. Ya, masuk klasik. Tapi yang pernah saya alami itu, anak-anak itu terlambat datang ke sekolah, ketika dia sudah terhanyut main game sampai jam 2. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan itu kalau anak? Dan itu berulang terus. Dan teman-teman temannya pasti janjian, terkadang janjian main bareng dan segala macamnya. Dan itulah permainan yang asik mereka lakukan. Karena kenapa? Saya pernah telusuri itu, mereka bermain game tidak akan pernah bermain di bawah jam 8. Kenapa dia tidak mau bermain di jam 8 ke bawah? Karena rata-rata yang orang main game itu adalah anak-anak SD di waktu itu. Dan ternyata kalau dia main di atas jam 10, itu adalah pro player yang main di sini. Dan itu yang sangat susah untuk dibantu mereka untuk yang tidak SMA. Oke. Ini masalah yang lagi tren sekarang, Pak. Bukan cuma masalahnya Bapak, tapi kita semua. Banyak siswa sekarang yang kadang tidur di kelas mengantuk. Ini karena pasti semalam begadang bermain game. Nah, posisi guru sebagai manajer di sini, dia harus mampu menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya. Jadi kita gali dulu ini siswa ini apa motifnya, siapa tahu mungkin bukan yang dia mungkin karena oh Bapak tadi terlambat ya, tidak menyaksikan slide 5 kebutuhan manusia tadi ya. Oke. Nanti kita akan menyelesaikan masalahnya, ada nanti pemecahannya ini di slide berikutnya. Oke. Nah, ini tadi yang pertama yang harus kita lakukan. Oke, untuk materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Untuk materi berikutnya keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita bisa mencapai budaya positif di sekolah kita? Ini yang pertama, kita mulai dengan peraturan kelas. Jadi harus ada aturan main di tiap kelas kita. Berikutnya, di atas peraturan kelas ini yang lebih efektif lagi sebenarnya harus ada keyakinan kelas. Harus ada keyakinan kelas. Nah, ketika siswa secara merdeka melaksanakan keyakinan kelas ini, keyakinan kelasnya masing-masing, maka pasti akan tercipta lingkungan positif yang akan memandu kita ke lingkungan budaya positif. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, satu, yang jelas harus melibatkan siswa ini dalam pembuatannya. Mengawali kegiatan dengan pelibatan siswa atau murid membuat kesepakatan kelas. Kita mulai dari kesepakatan kelas dulu atau aturan kelas. Kemudian siswa mengemukakan idenya. Jadi kita minta pendapat ke siswa. Ini dalam beberapa poin kesepakatan. Aturan apa sih yang bagus kita terapkan di kelas kita supaya kelas kita ini menjadi kelas yang aman dan nyaman tempat kita belajar. Bagaimana menurut kalian atur kelas yang nyaman itu? Nah, kita tanya ke siswanya. Kemudian mereka yang akan menyampaikan ide-idenya nanti. Nah, berikutnya melakukan refleksi. Siswa mengemukakan idenya ya. Siswa mengemukakan idenya. Ini di step yang kedua. Yang ketiga, melakukan refleksi tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ketika selesai, kita refleksi lagi, jalan 1-2 minggu, mungkin kita adakan refleksi. Apakah perlu direvisi, apakah mau ada penambahan, ataukah mau ada pengurangan. Next, penandatanganan keyakinan kelas oleh semua murid. Jadi ketika sudah fix ini programnya, maka wajib
semua siswa yang ada di kelas itu menyetujui tadi keyakinan kelas ini, mungkin dengan penandatanganan bersama supaya terkesan lebih mengikat nanti ke mereka. Berikutnya, membuat poster keyakinan kelas yang ditempelkan di tiap-tiap kelas. Jadi berbeda nanti poster keyakinannya kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, ini ciri-cirinya keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian semua warga sekolah, mengikat ke semua warga kelas, kemudian dia pelibatan semua warga kelas. Nah, seperti ini peraturan kelas. Contohnya, nanti kita akan ini supaya bisa kita bandingkan yang mana peraturan dan yang mana keyakinan. Ini peraturan kalau masih seperti ini. Nih, bisa dibikin seperti ini. Tapi dia dari masih dalam bentuk peraturan kelas. Nah, yang lebih kuat itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa itu? Nah, seperti ini. Kita bikin lebih simpel kata-katanya, kalau bisa diperkerut lagi, dipersingkat lagi, dan agar mudah dipahami dan mudah diingat oleh siswa kita. Seperti ini keyakinan kelasnya. Ketika mereka sudah menandatangani keyakinan kelas ini, maka pasti mereka akan berpikir motivasi intrinsiknya itu untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah kita. Pasti dia akan teringat kembali ke keyakinan kelas yang sudah dia tandatangani. Nah, ini dokumentasi membuat keyakinan kelas. Nah, oke. Materi yang paling terakhir dan yang paling penting, segitiga restitusi ini. Bagaimana seorang guru memecahkan masalah dengan penyelesaian segitiga restitusi. Jadi bukan dengan menghukum, bukan dengan memberi rasa bersalah, tapi dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah proses di mana dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Caranya, nah kita mulai dari dasar dulu, menstabilkan identitas. Kemudian di step yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di step yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Apa saja yang di menstabilkan identitas itu? Di menstabilkan identitas kita akan menenangkan siswa tersebut. Ketika dia sedang habis berkelahi, terus jiwanya masih marah, kita sebagai guru harus menstabilkan dulu identitasnya yang dia kadang merasa gagal di sana. Nah, kata-katanya bukan bisa seperti ini. Tenang nak, kamu bukan orang pertama yang melakukan ini, atau banyak kok orang yang lain yang melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, ini berada di posisi menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, terus yang di langkah yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanya kembali keyakinan kelasnya di sana. Keyakinan kelas apa nak yang kita sepakati yang kamu langgar sekarang? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu ini? Karena kamu sudah melanggar aturan keyakinan kelasmu sendiri. Jadi kita tanya, kita mau lempar ke siswa itu. Bukan kita yang memberi, kamu harus lari 100 kali di lapangan. Nah, ini di tahap menstabilkan identitas. Kata-katanya bisa seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, terus tidak ada manusia yang sempurna, terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, terus saya juga kita bisa menyelesaikan kok masalah ini, terus ibu atau bapak tidak tertarik atas kesalahan yang kamu buat. Saya tidak mau mencari siapa yang bersalah, tapi yang kita cari sekarang ini adalah bagaimana cara memecahkan masalah ini. Jadi jangan memojokkan siswa tadi, tidak fokus ke kesalahannya siswa, tapi kita fokus ke
jalan keluar dari masalah siswa tadi. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, kamu hebat, padahal kamu bisa melakukan, kamu hanya memukul temanmu misalnya, padahal kamu bisa membunuh dia misalnya, seperti itu. Nah, kamu hebat, kamu cuma menggebrak meja, padahal kalau orang lain dia berada di posisi kamu, dia bisa saja langsung memukul temanmu misalnya, seperti itu ya. Ini contoh-contoh. Ini berada di validasi tindakan yang salah. Nah, terus menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita tanyakan keyakinannya siswa tadi berhubungan dengan keyakinan kelas itu. Apa yang kita percaya di kelas kita sebagai satu keluarga, misalnya kelas 10-2, nah dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, nih, di standar nasional pendidikan ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan sebuah video saya menjalankan segitiga restitusi ini. Terima kasih atas waktu bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta, Ibu, boleh bicara sebentar? Boleh, Bu. Oke. Ayo, silakan Ibu. Sinta, sehat hari ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini semua. Sin, Ibu lihat di daftar hadirnya Ibu, bukan